Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Samsiah, NIM 2012-327, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Di sini saya akan melakukan tutorial uji hipotesis, uji validitas, dan uji normalitas menggunakan SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Saman MPD. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan uji hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait populasinya. Tujuan uji hipotesis ini adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh atau hubungan antara variabel X dan Y, dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Dengan membandingkan T tabel dan T hitung. Baiklah, di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji uji hipotesis. Baiklah, ini di dalam aplikasi SPSS sudah ada sampel dari yang saya dapatkan. Lalu untuk menguji SPSS kita masuk di variabel view. Nah, di sini dinamanya kita ganti jadi variabel X, dan yang kedua kita ganti dengan variabel Y. Lalu di sini kita ganti dengan judul penelitian yang saya ambil. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh gerakan literasi terhadap minat baca siswa kelas 10 IPA 3 SMA 11 Luwuk. Di sini kita cari di mana X-nya dan di mana Y-nya. X-nya itu bisa dibilang adalah variabel independen dan Y-nya adalah variabel dependen. X-nya adalah gerakan literasi. Nah, kita masuk lagi di SPSS. Tadi kita sudah melihat judulnya. Judul penelitiannya yaitu X-nya adalah pengaruh gerakan literasi. Baru variabel Y-nya yaitu terhadap minat baca. Lalu kita masuk di analyze untuk melakukan uji SPSS. Kita masuk di regression lalu di linear. Kita kasih masuk variabel Y pada dependen karena dia termasuk variabel independen. Gerakan literasinya kita masuk di independen. Oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita dapat hasilnya ya. Kita dapat nilai signifikansi, nilai T hitung.
Di sini kita dapat nilai signifikannya adalah 5,12. Kita kembali ke Word. Lalu kita lihat, kita tulis bahwasannya nilai signifikansi kita dapat tadi adalah nilai signifikansinya adalah ini nilai signifikansinya adalah 5,12 ini ya, 5,12. Kita masuk ke Word, kita bandingkan dengan 0,05. Signifikansinya itu sama dengan nilai signifikansinya yaitu 5,12. Nilai signifikansinya yaitu 5,12. 5,12 ini kurang dari 0,05. Jadi dapat dinyatakan bahwa nilai signifikasi 0,05, maka ada pengaruh hubungan antara variabel X dan Y. Maka dapat dinyatakan bahwa jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka ada pengaruh hubungan antara variabel X dan Y. Maka pengaruh gerakan literasi terhadap minat baca siswa kelas 10 IPA 3 SMA 11 Luwu itu berpengaruh antara gerakan literasi dengan minat baca siswa. Baiklah, yang kedua kita akan masuk di uji normalitas data. Uji normalitas data adalah metode pengujian statistika yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kita dapat lihat tadi hasil dari T-hitung. Kita sudah mendapatkan hasil dari T-hitung. Kita masuk lagi di SPSS. Di sini kita dapat lihat nilai T-hitung. Di SPSS nilai T-hitungnya adalah 680 atau 6,80. Kita masuk lagi dan kita bandingkan apakah T-tabel lebih besar atau lebih kecil dari T-hitung. 6,80 itu lebih kecil atau lebih besar dari T-tabel. Jika saya lihat di T-tabel, maka dinyatakan 6,80 itu lebih besar dari T-tabel yang saya dapat. Maka T-hitung lebih besar dari T-tabel dinyatakan diterima atau HA-nya diterima. Yang ketiga yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur, dan uji validitas ini untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur dan apakah yang harus diukur. Kita harus mencari nilai signifikansi untuk menyatakan data ini valid atau tidak. Kita masuk lagi ke SPSS. Ini nilai signifikansinya adalah 5,12 atau 5,12. Kita bandingkan 5,12 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Dapat kita ketahui bersama bahwa 5,12 itu lebih kecil
dari 0,05, maka dapat dinyatakan kesimpulannya data yang saya gunakan itu dinyatakan valid. Kesimpulannya, pengaruh gerakan literasi terhadap minat baca siswa SMA Negeri minat baca kelas 10 IPA 3 di SMA 11 Luwu itu dinyatakan berpengaruh. Jadi gerakan literasi terhadap minat baca siswa itu sangat berpengaruh, dan data ini dinyatakan normal. Data berdistribusi normal dan dinyatakan valid. Itulah tadi tutorial yang baru saja saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Akhir kata, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.